Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oke. Anak-anak sekalian, teman-teman rohis dan muslimin dan muslimat di warga SMA Negeri Kerjo yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kajian rohis, kajian favorit kita semua. Materi yang diberikan judulnya Month of Muharram. Kita mulai dengan mengingat bahwa bulan Muharram ini adalah bulan pertama pada kalender Hijriyah, gitu ya. Kalender Hijriyah itu dimulai dengan bulan Muharram kan. Kenapa dimulai dengan bulan Muharram? Karena bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang mulia, ya. Tadi ayat yang dibacakan oleh teman kalian di awal tadi ya, dalam surah Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hari-hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci atau 4 bulan yang haram. Maksudnya haram gimana? Kata Ibnu Qayyim, al-ma'siyah fiha asyaddu 'adzaban wa an-ta'a aktsaru thawaban. Kemaksiatan di bulan tersebut balasannya, siksaannya lebih besar. Sedangkan ketaatan di bulan tersebut maka pahalanya lebih besar. Ya, bulan apa saja itu? Yang pertama ada bulan Dzul Hijjah, kemudian ada Dzul Qa'dah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Kemudian kita ingat bahwa bulan Muharram dari kata al-muharram, asal katanya itu haram, yang artinya suci atau terlarang. Nah, sejak dulu bulan tersebut dilarang berperang, dilarang membunuh. Pada tahun ketiga, ketika khalifahnya adalah Umar bin Khattab, ada satu masalah dialami oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Dan ini tahun-tahunnya nggak ada angka. Itu membuat pejabat pemerintahan sulit, ya. Sulit untuk mengarsipkan surat-surat, ya, surat-surat mereka, dan untuk mengatur ya berbagai macam urusan diplomasi, gitu ya. Salah satunya yang mengalami kesulitan adalah gubernur Basrah, namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa terus mengadu kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab bersama para sahabat mengadakan musyawarah untuk gimana nih supaya ada solusi dari masalah ini. Kan untuk membuat kalender Islam. Umar bin Khattab menerima berbagai macam masukan tentang kalender Islam. Ada yang mengusulkan dimulai ketika Rasulullah SAW lahir. Nah, tapi ada yang bantah, nanti kayak Nabi Isa, kayak orang-orang Nasrani, jadi awali tahun dengan kelahiran Nabinya. Kemudian ada yang mengusulkan ketika Rasul pertama menerima wahyu. Nggak disetujui juga. Yang disetujui ketika Rasul hijrah pertama kali. Ya, yang disetujui adalah ketika awal hijrah Rasul. Makanya kalender Islam disebut sebagai kalender Hijriyah, kalender hijrah. Kemudian Umar juga menerima masukan tentang bulan yang pertama dijadikan
bulan yang jadikan bulan pertama pada kalender Hijriah apa? Gitu. Utsman bin Affan itu mengusulkan bulan Muharram. Sebab sejak dulu orang-orang Arab itu menganggap bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Ya. Walaupun belum ada tanggal tahunnya, angka tahunnya gitu. Nah, kemudian umat Islam juga menyelesaikan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Nah, berarti setelah ibadah haji bisa dianggap sebagai awal mula lagi. Ini bulan Muharram. Gitu. Dan nanti ada kaitannya dengan tekad hijrah di Madinah, ke Madinah. Itu juga misalnya pada bulan Hijjah. Jadi ketika Baiat Aqabah yang kedua. Nah, maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama pada kalender Hijriah. Nah, pada bulan Muharram itu selain ada peristiwa penting tadi, ya, hijrahnya Rasul, kemudian kebutuhan tadi ya, ada kejadian hijrahnya Rasul, kemudian ada setelah ibadah haji selesai maka dianggap awal tahun gitu ya. Ada beberapa peristiwa penting yang lain yang terjadi pada bulan Muharram. Yang ini terjadi sejak nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti diriwayatkan dalam syarah Sahih Bukhari bahwa ada beberapa kejadian penting yang terjadi ketika bulan Muharram. Pertama, Nabi Adam alaihissalam itu ketika melakukan dosa, yakni makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melakukan dosa kemudian bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima. Itu pada bulan Muharram. Nanti bisa dibuka tafsir dari surat Al-Baqarah yang ayat berapa ya? Kalian buka surat Al-Baqarah dia 30 itu, terus nanti yang paling bawah ada. Ya nanti bisa dibuka ya. Jadi kejadian pertama ada Nabi Adam yang bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, ya, kapal karena mendapat wahyu bahwa setelah itu akan ada banjir bandang besar. Nah, kapal dari Nabi Nuh itu bisa berlabuh, yakni selamat dari banjir yang dahsyat itu, menenggelamkan banyak orang, bahkan gunung-gunung pun ikut tenggelam gitu ya. Kapalnya bisa selamat, ya, berlabuh itu juga pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung, ya, di kerajaan Namrud, kemudian dihukum, dimasukkan ke dalam api. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam bisa selamat dari api, ya, bisa selamat dari api, keluar dari api gitu ya. Karena di dalam kan memang selamat ya. Kuliana rukuni baraka wassalam ala Ibrahim, kata Allah, apinya aja disuruh jadi dingin gitu. Tapi beliau bisa keluar dari siksaan apinya itu di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, kita ingat Nabi Yusuf itu difitnah oleh para saudaranya, dimasukkan ke sumur. Beliau juga keluar dari sumur, bukan keluar dari sumurnya ya, difitnah masuk sumur, kemudian dibawa ke penguasa Mesir, ya, di sana digoda oleh Zulaikha. Nah, kemudian difitnah, masuk penjara, keluar dari penjara ini bulan Muharram juga. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus itu, dia selamat dari perut ikan paus juga pada bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam yang menderita sakit, ya, yang berkepanjangan, sakitnya lama itu, beliau sembuh juga pada bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh tentaranya Fir'aun itu, kemudian membelah laut, nah, kemudian nutup lagi lautnya juga pada bulan Muharram, jadi sehingga bisa menenggelamkan Fir'aun. Dan masih banyak kejadian penting yang lain yang terjadi di zaman Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi, pada bulan Muharram ada tekad untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Kemudian pada bulan Muharram juga, ini 7 Hijriah, Muharram di 7 Hijriah itu
kaum muslimin mengalami kemenangan besar di perang Khaybar. Ada bulan Muharram juga, ada kejadian yang menyedihkan juga ya, kejadian penting ya. Jadi Umar bin Khattab dimakamkan ya setelah syahid karena dibunuh oleh Lu'lu'ah, seorang majusi. Itu di bulan Muharram juga. Kemudian Husain, cucu Rasulullah SAW, itu juga meninggal. Keluarganya dibunuh di bulan Muharram ya, artinya 61 Hijriah, sebelum Muharram. Itu beberapa kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram, menunjukkan bahwa bulan Muharram itu bulan yang istimewa, ya, istimewa. Tentunya bulan yang lain juga punya keistimewaan masing-masing ya. Bulan Muharram memiliki beberapa keutamaan juga yang Allah sebutkan. Tapi yang pertama di surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah wa ma khalaqas samawati wal arda wa ma arba'atul hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan atau hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan satu tahunnya. Ini adalah ketetapan Allah sejak menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci atau larang ya. Ini adalah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kamu menganiaya diri sendiri pada bulan yang 4 itu. Sebenarnya menganiaya diri sendiri, mengenai orang lain di bulan apapun, ya jangan sampai ya, dosa, jangan sampai dilakukan. Tapi lebih-lebih di bulan ini, di 4 bulan ini. Dari ayat ini saja, kita bisa membedakan diri kita, atau mungkin kita bisa langsung mengamalkan. Maksudnya ketika mendengarkan firman ini, bagaimana amalan kita di bulan itu? Gitu. Kalau iman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, tentunya ada rasa yang beda ketika melakukan ketaatan di bulan yang 4 ini. Ya. Berbeda dengan bulan yang lain. Gitu. Nanti masih ada amalan-amalan yang khusus ada di bulan ini. Asyarul Haram, termasuk bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kesucian yang dilarang tadi kan ada dilarang perang, ya. Kecuali kalau terpaksa ya diserang, dijajah ya. Misalnya pada bulan itu dijajah karena mungkin kaum kafir itu, nanti umat Islam nggak bakal nyerang kalau di bulan ini. Ya. Kalau kondisinya terpaksa seperti itu masih boleh, jadi boleh melawan gitu. Kalau misalnya kita dijajah itu terus ya nggak terus diem aja ya, karena bulan Muharram nggak boleh perang kayak gitu. Misalnya kita nggak boleh mengadakan penyerangan di bulan itu. Jadi kalau kita diserang boleh mempertahankan. Itu tentang keutamaan pertama, yakni bulan Muharram adalah bulan yang haram, dilarang melakukan maksiatan ya, karena balasannya lebih besar. Ya. Lebih besar balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ayat ini akan berpengaruh untuk orang-orang yang beriman. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman ya, sama saja. Bedanya apa kan gitu? Tapi kalau orang-orang yang beriman ketika mendengar ayat ini langsung ya, takutnya bukan main kalau sampai bermaksiat, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah. Kemudian keutamaan yang kedua, Muharram itu disebut sebagai bulannya Allah. Bulannya Allah. Kita tahu sesuatu itu menjadi mulia atau tidak tergantung kepada siapa disandarkannya atau dimiliki oleh siapa gitu ya. Saya rumah ya. Rumahnya Susilo gitu ya. Rumahnya Susilo sama rumahnya Allah. Gitu. Maka beda gitu, beda kedudukannya, beda. Atau jangan sama Allah ya. Rumahnya Susilo sama rumahnya anggota DPR gitu. Tapi dianggapnya kan beda gitu. Oh, lebih bagus rumah anggota DPR. Jangan salah, Susilo nanti juga lebih dari anggota DPR kok. Intinya sesuatu akan menjadi mulia ketika disandarkan atau dimiliki oleh sesuatu yang mulia juga. Maka bulan
Muharram ini Rasulullah SAW sebutkan sebagai bulannya Allah. Dalam hadis beliau, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Muslim ya, Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan setelah Ramadan adalah di bulannya Allah, di bulannya Allah yakni Muharram. Nah, dari hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Muharram adalah bulannya Allah. Ya, disandarkan kepada Allah. Berarti ini miliknya Allah. Jadi bulan ini adalah bulan yang mulia karena yang memiliki Allah. Ya, bulan-bulan yang lain juga milik Allah, semua milik Allah. Tetapi di hadis ini disebutkan secara khusus ini milik Allah. Gitu. Ya, misalnya sama-sama baju di lemari gitu ya, banyak bajunya Nasrul semua. Bajunya Nasrul semua. Tapi Nasrul bilang ada baju putih gitu ya. Terus, ini baju saya gitu. Itu menegaskan bahwa ini lebih penting dari baju-baju lain yang ada di lemari saya. Ini baju saya kan. Ini juga 12 bulan itu milik Allah semua. Tapi ketika Allah menyebutkan lewat sabda Rasulullah SAW bahwa Muharram adalah bulannya Allah, berarti ini lebih penting lagi, ya, lebih penting lagi. Nah, Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan ya, bulan Muharram disebut Syahrullah, bulannya Allah. Disandarkan pada lafaz jalalah Allah, menunjukkan mulia dan agungnya bulan ini. Sebagaimana kita menyebut Baitullah, rumah Allah, Ahlullah, keluarga Allah. Ketika menyebut Quraisy, Baitullah kan Ka'bah. Nah, penyandaran yang khusus tidak kita temui pada bulan-bulan lainnya. Ya. Bulan Ramadan disebut Syahrul Mubarak, ya, disebut Syahrullah. Ya. Padahal juga milik Allah loh ya. Itu tadi ya. Gambarnya kayak itu tadi. Sebutkan ini milik saya, ini milik Allah. Berarti lebih mulia lagi. Kemudian kalau tadi dalilnya sudah ya. Dan keutamaan tadi kan yang pertama bulan yang haram, kemudian bulannya Allah. Kemuliaan tadi sudah saya sebutkan beberapa kemuliaan dari bulan Muharram. Ada kejadian-kejadian penting yang terjadi pada bulan tersebut. Ya, maka tugas kita bukan mengingat kejadian itu terus terlena gitu ya. Oh, dulu pernah ini pernah itu. Udah gitu doang enggak. Tapi diingat-ingat kejadian penting dulu itu masih terjadi di bulan Muharram. Maka kita juga bisa menciptakan kejadian penting di bulan ini. Sebagian teman-teman kita mengambil momentum di bulan Muharram untuk memulai perubahan gitu. Walaupun nggak harus di bulan Muharram ya, kalau ya dia sekarang misalnya Muharram udah lewat, sudah masuk Safar, nggak harus nunggu Muharram buat memulai sesuatu gitu. Tapi kita bisa mulai kebiasaan-kebiasaan baik ya di awal tahun ini ya. Biasanya kan kalau ada program itu kan ada perencanaan, ada evaluasi ya. Perencanaan biasanya di awal tahun ya. Di awal tahun ini kita niatkan perencanaan yang baik ya. Kita rencanakan sedemikian rupa program-program baik diri sendiri, program ibadah kita, jasadiah kita, ruhiyah kita, ilmiah kita, keilmuan kita. Di bulan ini kita coba rancang sebelumnya. Nanti ketika berjalan gitu kan bisa dievaluasi ya, evaluasi. Atau di bulan ini kita mulai dengan yang sudah kita lakukan setahun kemarin saja. Kejadian-kejadian baik diingat ya, kita gunakan untuk kejadian-kejadian baik ya ditandai, kemudian diupayakan supaya terjadi lagi. Misalnya kemarin bisa kurban, gimana caranya besok bisa kurban? Direncanakan dari sekarang, nabung kayak atau beli terus di aman di gembala sendiri ya. Banyak teman-teman kita yang SMP SMA itu udah bisa kurban ya. Ini karena ada niat sejak sekarang ya. Enggak terus nanti ketika sudah mepet baru pikiran, saya pengen korban tapi nggak punya uang ya. Ya dari dulu nggak diniatkan ya, gimana mau punya uang ya. Kemudian banyak orang yang mengambil bulan Muharram ini sebagai awal momentum perubahan untuk mengawali kebiasaan-kebiasaan baiknya ya, untuk merancang program-program amal solehnya ya. Juga tapi dimulai dengan evaluasi tahun yang lalu.
kebiasaan baik dilanjutkan, kebiasaan buruk ditandai, jangan sampai terjadi lagi misalnya. Wah, saya kemarin sholat subuhnya belum ke masjid, gimana caranya? Ini harus ke masjid. Cowok ya, teman-teman cowok ya. Saya kemarin katam itu setahun apa ya, dikit banget, cuma Ramadan doang. Gimana caranya tahun ini setiap bulan harus katam? Ya coba di program itu perlu pembiasaan baik, perlu pembiasaan. Nah itu bisa dimulai awal tahun ya, ini awal tahun ya, bulan ini kan bulan di awal tahun gitu ya. Sebenarnya tidak harus bulan ini, tapi ini cocok lah untuk nanti kalian melakukan perhitungan 1 tahun, cocok. Oh, bulan pertama bulan Muharram, programnya apa, nanti bulan kedua berjalan apa enggak kan gitu ya. Kalau bisa tiap pekan lebih baik ya. Saya awal tahun kemarin mengajak teman-teman remaja masjid di tempat saya, di masjid yang saya bina itu, setiap pekan ada pertemuan sekali gitu ya, entah online atau offline gitu ya. Kemudian dimulai biasakan kebiasaan baik ya. Ada beberapa teman yang belum bisa masuk ya, dia undang kertas gitu ya, usaha bisa datang ya. Saya nggak tahu kondisi di tempat kalian gimana, nggak bisa kumpul atau bisa kumpul. Bisa kumpul ya dimanfaatkan waktunya, tempatnya, gitu, kesempatannya. Karena saya ajak kumpul gitu, terus sama-sama kita buat program-program tiap hari. Ada peningkatan gitu ya. Itu kan kebetulan sama, ada pergantian pengurus gitu ya. Pergantian pengurus, ketuanya terus program-program gitu. Mulai dari sholat dulu. Sholatnya ada absen gitu. Ya mungkin kita kesan kayak sholat aja harus di absen, tapi memang kayak butuh kayaknya. Saya nggak tahu ya yang ikut kajian ini apakah semua sudah sholat 5 waktu, tapi ya harusnya sudah ya, harusnya sudah. Yang laki-laki sudah di masjid semua atau belum? Mungkin kita juga tahu ada teman-teman kita yang sholatnya aja masih bolong-bolong. Itu jadi PR kita semua, terutama PR teman-teman yang ada di Rohis ya. Jadi yang di Rohis itu bukan sekedar kumpul, kita mengadakan kegiatan keislaman, kamu jadi anak yang soleh, bukan sekedar itu. Kalian punya tugas juga menjadi orang yang soleh dan muslih, yang bisa memperbaiki teman yang lain. Ya minimal ada usaha lah, bukan hasilnya temannya nanti bisa semuanya jadi soleh. Cuma kalau bisa seperti itu bagus, tapi kalau nggak bisa ya paling ada usaha dari kita untuk ngajak teman-teman yang belum sholat, ada supaya sholat gitu. Teman-teman yang belum ngaji. Kalau yang saya praktekkan dari awal bulan kemarin ya, jadi dari awal bulan Muharram kemarin, yang pertama tentang sholat itu, pemerintah kemarin sama ketuanya diminta itu untuk laporan di grup gitu ya, setiap jam 7 sholatnya 5 waktu. Apa namanya? Kalau dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kalau lengkap ya centang. Kalau di rumah centang hitam, kalau di masjid centang hijau. Awalnya ya banyak yang nggak sholat, ya, ada yang nggak sholat juga, tapi mau nyentang gitu, kan lucu sebenarnya. Ya ada antusiasnya, tapi lama-lama alhamdulillah terus centang semua. Yang putri ya banyak kan centang hitam gitu, hitam di rumah, karena dijelaskan juga sebaik-baik sholat perempuan di rumah, tapi ke masjid juga nggak apa-apa. Kalau laki-laki harus ke masjid kan 27 derajat ya. Kemudian itu 1 pekan jalan dievaluasi ya. Pekan kedua itu diajak untuk baca Al-Quran ya. Awalnya banyak nggak baca itu diajak baca Al-Quran, yuk baca Al-Quran 1 hari minimal 1 lembar lah. 1 lembar nanti dilakukan di grup sampai halaman berapa. Itu jalan juga, alhamdulillah jalan. Tambah membaca buku minimal sehari 5 halaman. Jadi buat apa kuat atau buat apa konten di medsos ya. Sambil membiasakan kebiasaan baik terus ya. Nah, itu kalian bisa rancang dari bulan ini, bulan yang mulia ini ya. Kita tadi sudah sampaikan bahwa di bulan Muharram banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi. Kita juga bisa membuat kejadian penting itu terjadi di bulan ini ya. Kejadian penting di bulan ini apa saja bisa kita buat ya. Kita bisa rancang ya. Secara khusus di bulan ini ada amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW.
walaupun sudah terlewat tanggalnya, tapi kita bisa niatkan untuk diamalkan di tahun depan ya. Karena Rasul juga dulu pernah mengalami seperti itu malah ya. Jadi ceritanya itu Rasul di Madinah melihat orang-orang Yahudi di tanggal 10 itu puasa. Kemudian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasul tiba di Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 ya. Di tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau bertanya, hari apa ini? Ya. Orang-orang Yahudi menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Ini Musa tadi, Musa diselamatkan dari Fir'aun tadi. Sehingga Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Nabi Muhammad SAW berpuasa dan perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kemudian di hadis yang lain beliau bertekad, kalau nanti saya ketemu bulan Muharram tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 10 dan sebelumnya. Jadi ada amalan puasa dengan Muharram, yakni puasa tanggal 10 disebut sebagai puasa Asyura, dan Asyura, kemudian di tanggal 9 disebut puasa Tasu'an. Tanggal 9 disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi beliau belum sempat melaksanakannya karena sudah wafat dulu. Nah, Rasul mengajarkan untuk berpuasa di tanggal 9 itu untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani, karena dia tidak rela kaum muslimin mirip dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, "Antasyabba biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia itu masuk golongannya. Maka Rasul tidak ingin kaum muslimin menyerupai mereka, hanya berpuasa tanggal 10. Nah, Rasul kemudian memberikan gambaran untuk berpuasa sehari sebelumnya. Ada juga yang sehari setelahnya. Ya. Intinya beda nggak kayak mereka. Gitu. Keutamaannya ya ini jika virus sanata mati. Ini menghapus dosa setahun yang sebelumnya. Idza kana al-amul muqbil sunnah yaumut tasik. Kalau saya ketemu tahun depan, saya akan berpuasa juga di tanggal 9. Gitu. Tapi Rasul nggak sempat menunaikannya ya. Itu amalan yang istimewa, amalan yang ibadah sunnah yang bisa dilaksanakan di bulan Muharram, ya ini puasa. Tapi sudah terlewat ya. Semoga kemarin banyak yang puasa juga ya. Dan puasa ini perlu dibiasakan, saudara-saudara. Biasakan, yang nggak akan mau ngapain sih lapar gitu ya. Kalau bulan Ramadan mah temannya banyak, jadi kalau enggak mungkin ya malu. Tapi kalau puasa sunnah ini, kalau nggak dibiasakan sejak kecil, sejak muda, itu susah banget. Ketika besar ya nanti alasannya saya kerja capek gitu ya itu makanya perlu dibiasakan sejak kecil, sejak muda ya. Jadi muda-muda yang kuat ya, jangan lemah gitu ya. Puasa kan cuma makan sehari ya, malam boleh makan kok ya, insya Allah masih kuat ya. Ya kalau ya diimbangi dengan sahur yang bergizi ya, sahur yang bergizi ya, cuma nasi sama karak doang ya, nanti lemes makanya. Walaupun ya nggak apa-apa kalau puasa, nggak ada apa-apa, minum doang sahurnya itu nggak apa-apa. Puasa sunnah juga nggak, misalnya nggak sahur juga nggak apa-apa, tapi di dalam sahur kan ada barokahnya. Ya terkhusus untuk teman-teman, karena kita kan anak-anak muda ya, anak muda itu dorongan syahwatnya itu besar, maka perlu dibiasakan untuk berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, segera menikahlah. Apabila belum mampu, ya belum ada biaya atau belum ada izin dari orang tua atau masih sekolah, ya, maka perbanyaklah puasa. Fa 'alaihi bis-shaum, bainahu lahu wija, karena itu sebagai benteng kita memutus syahwat kita supaya tidak terjerumus pada fahisyah, dosa-dosa perzinaan, dosa-dosa yang menjijikkan lah, yang berkaitan dengan menjaga kemaluan gitu. Dengan puasa kita akan
terkontrol syahwatnya supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Itu perlu dibiasakan ya, perlu dibiasakan. Dan mungkin yang belum biasa ya bisa dimulai dengan puasa Senin Kamis gitu ya. Itu bisa istiqomah aja, masya Allah. Minimalnya 1 bulan ya 3 kali ya. 3 kali bisa ayamul bid, atau kalau bulan Muharram ya bisa diperbanyak masa yang lain ya. Ya gimana caranya supaya semangat ya, yang terakhir ya, supaya kita bersemangat lagi di bulan ini ya, ingat waktu yang Allah berikan kepada kita nggak tahu seberapa ya. Bisa jadi umur kita nggak sepanjang orang tua kita, tidak sepanjang teman kita yang lain ya. Maka pergunakan dengan baik ya. Kalau sudah tahu ilmunya ya dipakai, diamalkan ya. Wa'alimukumullah, takwalah pada Allah, amalkan ilmu yang sudah dimiliki, Allah akan ajarkan ilmu yang lainnya. Nah, puasa silahkan diamalkan ya. Saya juga belajar untuk berpuasa. Kemudian sholat ya, tolong dijaga betul ya, karena dijaga betul rukun-rukunnya, dijaga betul, jangan sampai ada yang bolong ya, dijaga waktunya ya. Kemudian seorang hamba ya pada sholatnya itu, kalau sholatnya baik, insya Allah urusan yang lain juga akan baik. Tapi kalau sholatnya saja ditelantarkan, disia-siakan, nggak dijaga dengan baik, hubungan sama Allah saja disia-siakan, apalagi hubungan sama kamu ya. Maksudnya hubungan sama manusia gitu ya, tentu bisa dijaga dengan baik. Dia lebih menyanyiakan lagi. Makanya kalau kita sudah punya ilmu tentang sholat, harusnya tepat waktu ya diamalkan ya. Terus ditingkatkan kualitasnya ya. Kalau sebelumnya minimal isi tidak bolong ya, ditingkatkan, ditambahi dengan sholat sunnah ya. Sebelumnya sering masbuk ya, diupayakan supaya tidak masbuk ya. Sebelumnya yang lagi belum ke masjid ya, diupayakan. Sebelumnya sholat sendiri ya, upayakan anggota keluarga diajak gitu. Nah ini awal yang baik ya di awal tahun ini untuk memulai perubahan. Silahkan nanti dirancang supaya tetap semangat, terus bergerak optimis, harapan itu masih ada. Kita nggak bisa jalan sendirian ya, perlu teman-teman yang saling menguatkan gitu. Bisa kalian buat program-program tadi ya di grup gitu misalnya, saling mengingatkan aja. Atau tadi absen, kalau di tempat saya yang berlaku itu absen itu loh, dan sholat itu habis bisa itu disuruh nyentang 5 kali. Walaupun kelihatannya kayak kok sholat aja harus kayak gitu ya, nyatanya juga ada orang yang gitu disemangati kayak gitu ya. Tadi ada yang merah, awalnya itu sekitar 30% masih merah gitu. Alhamdulillah sekarang 100% sudah hijau. Berarti tetap ada teman-teman yang butuh dengan semangat kita ya, bukan dalam rangka untuk pamer ya, sudah sholat, sudah bisa Quran, bukan ya. Kita datang untuk menyemangati teman-teman kita ya, dinikmati apa istilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada amalan yang kita sembunyikan untuk diri sendiri ya, yang hanya kita dan Allah yang tahu. Itu ada amalan-amalan yang perlu ditampakkan supaya orang lain juga bersemangat untuk ikut ya. Kayak tadi sholat jamaah itu harus ditampakkan, nggak ada saya sudah sholat lu kok nggak kelihatan, tapi di rumah nggak ada yang tahu, nggak gitu ya. Itu amalan yang harus ditampakkan supaya semangat juga tadi segera beramal ya. Ilmu yang sudah dimiliki segera diamalkan. Badiru bil amali fitanan kita ilmu ilm, segera beramal sebelum datang ujian-ujian ya. Selagi sempat amalkan ilmu itu sebelum nanti nggak bisa beramal lagi, sebelum nanti kita ditimpa sakit nggak bisa ngamalkan lagi, nyesal nanti ya. Kita ada harta ya, ada ajakan untuk berinfak, bersedekah, luangkan hartanya untuk bersedekah. Nah, nanti kita akan ketika ditimpa kemiskinan nggak bisa infak, nggak bisa sedekah. Ketika diberikan kesehatan ya, luangkan fisiknya untuk berpuasa. Jadi nanti kita diuji dengan sakit nggak pernah bisa puasa. Ketika diberikan kesempatan untuk ikut acara seperti ini ya, ikuti dengan baik gitu ya. Catat, kemudian amalkan yang bisa kalian dapatkan itu.
sebelum mati nggak bisa ikut kayak sama sekali, nggak bisa. Kita hari ini ada kesempatan, jangan disia-siakan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sampai mana-mana, mohon maaf ya, sudah agak lama kan tadi. Saya kembalikan kepada moderator, semoga hari-hari kita dari dini hari jadi lebih baik ya. Kita ingat-ingat peristiwa penting yang sudah terjadi kemarin di hidup kita apa saja ya, upayakan hal peristiwa-peristiwa baik itu terulang lagi, tambah baik lagi. Peristiwa-peristiwa yang buruk kita bertobat pada Allah, semoga Allah ampuni, jangan sampai terulang lagi ya. Kita rencanakan kebaikan-kebaikan tahun-tahun ke depan ya. Kita bisa mulai pada hari ini ya, di awal tahun ya, bulan di awal tahun ini sebagai awal momentum perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu al-hidayah warahmah, wa nasallahu ayyana mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur ketika diberikan nikmat dan bersabar ketika diberikan ujian. Saya kembalikan pada moderator. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.